Shalom Bapak Ibu sekalian. Halo. Waduh, kok lemes ya? Apa masih pagi ya? Shalom Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah membawa kami di gereja yang sangat istimewa bagi kami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mengundang kami. Terima kasih kepada jemaat sekalian yang semua atas kemurahan Tuhan di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Karena saya percaya bahwa hati Bapak Ibu merindukan Tuhan. Merindukan siapa Bapak Ibu? Tuhan. Luar biasa, memang di saat pandemi ini banyak di situasi yang di akhir-akhir ini banyak hal yang kita hadapin. Ini memang nggak tahu ini artinya akhir zaman atau apa, tapi apapun lah situasi ini sedang melanda dunia, bukan hanya melanda Indonesia atau Probolinggo, tapi seluruh dunia mengalami situasi seperti ini. Tapi puji Tuhan bahwa hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di kota Probolinggo. Tapi banyak kota-kota yang lain yang belum bisa mengadakan ibadah seperti hari ini, khususnya di Surabaya. Di Surabaya masih banyak gereja-gereja yang online, belum boleh jemaat untuk berkumpul. Tapi kalau yang di pinggiran Surabaya, puji Tuhan kami bisa berkumpul sekitar 50, ya maksimal 50 jemaat. Puji Tuhan. Tapi inilah kondisi yang sebenarnya yang kita hadapin Bapak Ibu. Ini adalah signal Tuhan sebenarnya. Ini kondisi dunia seperti ini adalah signal Tuhan buat kita semua, untuk seluruh dunia ketahui bahwa saat seperti ini banyak gereja-gereja yang tanpa jemaat karena semuanya online. Juga sekolah-sekolah Bapak Ibu, sekolah-sekolah juga banyak yang tanpa murid karena murid-murid diharuskan online. Banyak rumah sakit juga, pasien-pasien yang biasanya kena jantung atau kena penyakit-penyakit yang seperti itu. Cuman sekarang di rumah sakit itu banyak yang kosong karena ketakutan adanya corona. Saya itu sebetulnya malas menyebutkan itu, tapi kondisinya memang seperti itu ya. Jadi kita lebih baik karena COVID-19 ini yang membuat seluruh dunia dilanda kecemasan, seluruh dunia dihadapkan kekhawatiran, seluruh dunia dihadapi ketakutan. Tapi inilah ujian dari kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Ketakutan kita kepada keadaan dunia ini atau ketakutan kita kepada hanya kita takut pada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Ketika kita takut dengan Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan, ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita Bapak Ibu. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang selalu dalam perlindungannya, kita yang selalu dalam perlindungan di dalam Mazmur 91, 1-16 itu yang setiap hari harus kita deklarasikan. Karena itu yang melindungi kita dan keluarga kita. Banyak pabrik-pabrik yang tanpa karyawan, bisnis-bisnis juga seperti itu, baik yang di atas, yang di tengah maupun yang di bawah, semua mengalami. Tapi bagaimana ketika kita takut dengan Tuhan, bukan takut dengan COVID-19, tapi ada bagian kita untuk protokol, bagaimana aturan pemerintah untuk pakai masker, karena masker melindungi kita, melindungi orang-orang di sekitar kita dengan masker. Itulah protokol yang dari pemerintah yang harus kita taati Bapak Ibu. Juga jaga jarak, jangan lupa pakai hand sanitizer juga jangan lupa, itu bagian kita. Tapi ada bagian kita yang lebih lagi, kita harus deklarasi baca Mazmur 91 setiap pagi buat kita dan keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Firman Tuhan, untuk firman kali ini yang di pagi ini kita ambil dalam kitab 2 Korintus 3
Mari Bapak Ibu buka dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. 2 Kor 3 14 sampai 18. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Saya awali yang ayat 14 ya Bapak Ibu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 15. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kita baca bersama-sama 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal firman Tuhan, bicara soal selubung. Bagaimana kalau saat ini kita tidak mengadakan perubahan? Kita tidak bisa berubah situasi seperti ini. Karena situasi COVID-19 ini membuat kita tanpa kita sadar, ketakutan situasi itu lebih mendominasi jiwa kita, mendominasi pikiran kita. Sehingga kita melupakan bahwa firman Tuhan, kita harus takut dengan Tuhan. Terhadap situasi seperti ini kita patuh dengan protokol. Tapi ketakutan itu membuat kita semakin jauh dengan Tuhan, semakin jauh tanpa kita sadari. Sehingga kita agak sulit untuk berdoa atau menyembah atau memuji, mengurangi, karena ketakutan itu menghantui kita. Semakin kita dihantui oleh ketakutan situasi, apalagi kita sering ketika kita bangun tidur, firman Tuhan mengatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman Tuhan. Benar Bapak Ibu ya, pada mulanya adalah firman Tuhan. Benar ya, amin ya. Tapi kenyataannya seringkali kita bangun tidur, kita buka medsos kita. Oh, hari ini yang mati berapa ya? Oh, zona apa ya? Ini apa ya? Ini terus membuat kita gemeter. Terus hati ini tidak sejahtera Bapak Ibu. Semakin kita ketakutan, semakin kita ketakutan. Tapi ini adalah pilihan Bapak Ibu. Pilihan saya dan pilihan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu memilih ketika kita bangun tidur, kita membaca firman Tuhan sesuai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Firman ini adalah kemerdekaan bagi kita. Firman membuat kita intim dengan Tuhan. Ketika kita tiap pagi membangun keintiman dengan Tuhan, itulah Tuhan itu yang kita senangkan. Hati kita ikut sukacita di pagi hari. Kan itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan dan tinggalkan di dalam hati kita. Itu semakin hari semakin hidup. Karena firman Tuhan setiap pagi kita baca, pada mulanya adalah firman Tuhan. Kita baca aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mulai bisa baca di firman di Alkitab ini ada 1139 atau 37, saya lupa. Kalau Bapak Ibu mau menghabiskan dalam 3 bulan, Bapak Ibu harus baca sekitar 13 pasal. Setiap hari, pasal bukan ayat ya Bapak Ibu ya. Kalau mau dibaca 6 bulan, sekitar 7 pasal. Kalau 6 bulan. Tapi ya kalau selama 101 tahun, berarti Bapak Ibu harus baca sekitar berapa Bapak Ibu?
4 pasal ya. 4 sekitar 3,5 pasal. Yang di sini rajin baca firman Tuhan. Siapa ya? Yang 3 bulan angkat tangan. Halo? Kok sepi ya? Yang 6 bulan? Yang 1 tahun? Loh, kok saya nggak ada temannya? 1? Yang 1 tahun? Oke, yang lain? Oh 2. Haleluya. Tapi mulai saat ini adalah pesan Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ini pesan Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam sejahtera Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan tinggalkan dalam hati kita. Bagaimana kita menghidupi damai sejahtera itu. Bagaimana Tuhan bisa nyaman tinggal di dalam hati kita. Karena kita menjalankan pada mulanya adalah firman Tuhan. Bukan pada mulanya adalah medsos. Medsos membuat kita galau berat, membuat kita kecewa, membuat kita ketakutan. Bahkan menjadikan ketakutan itu menjadikan pikiran liar, semakin produksi pikiran liar kita. Jangan Bapak Ibu, mulai sekarang ini adalah pilihan Bapak Ibu dan saya. Ini adalah pilihan kita. Apa yang kita pilih? Bagaimana kita menghidupkan damai sejahtera itu di dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana Tuhan nyaman tinggal di hati kita? Itu adalah pilihan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Supaya Tuhan itu nyaman tinggal di hati kita. Karena Tuhan akan memberikan perlindungan pada kita. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Tidak ada satupun yang bisa memerdekakan kita. Memerdekakan dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Baik itu sakit, penyakit maupun ekonomi. Semua dilanda tanpa kecuali. Hamba-hamba Tuhan juga semua dilanda kekhawatiran. Tapi ketika kita memilih untuk pada mulanya adalah firman Tuhan. Firman itu yang menghidupkan kehidupan kita. Firman itu yang menghidupkan keluarga kita. Firman itu yang memberikan hikmat pada kita. Bahkan marifat Tuhan menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan? Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita keluar. Pakai masker nak. Ketika keluar kemana? Doa dulu nak. Apapun Roh Kudus kita mengingatkan kita. Karena Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Tapi ada syaratnya. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Bukan kebetulan kalau di kitab Amsal itu ayat ada 31 pasal. Jadi kalau seandainya hari ini tanggal 16, Bapak Ibu bisa membaca Amsal 16 dari 1 sampai habis. Itu saya lakukan berulang-ulang setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Saya terus baca itu karena itu nasihat yang paling ajaib. Dalam Amsal, ketika kita membaca Amsal, kita belajar hikmat Tuhan. Ketika kita dalam Amsal kita belajar bagaimana kita harus sabar, bagaimana kita harus rendah hati, bagaimana kita harus lemah lembut. Itu yang diajarkan oleh Amsal. Itu jadikan nasihat yang ajaib buat kita semua. Bapak Ibu mulai hari ini, nanti sore atau pulang dari gereja, Bapak Ibu aktifkan iman kita, aktifkan cinta kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan itu nyaman tinggal di hati kita Bapak Ibu, nyaman tinggal di dalam jiwa kita. Bahkan Tuhan itu memberikan hikmatnya setiap pagi itu baru hikmatnya untuk menjawab doa untuk masalah-masalah yang kita hadapin sepanjang satu hari. Saya pagi tadi bangun jam 3 kurang, saya mendoakan Bapak Ibu dan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Saya juga minta hikmat Tuhan menuntun saya bagaimana apa yang kerinduan hati Tuhan untuk saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Kita harus membawa perubahan dalam situasi seperti ini Bapak Ibu. Kita harus menjadi pelaku firman. Ketika selubung ini masih ada menyelubungi hati kita, masih menyelubungi pikiran kita tidak bisa apa-apa. Karena ketika kita bangun tidur, kita masih membaca medsos, itu yang menyelubungi pikiran kita sesuai dalam kita baca dalam
tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Selubung itu membuat tumpul pikiran kita. Selubung apa? Selubung kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Itu selubung yang menutupi sehingga kita sulit untuk berdoa, kita sulit untuk menyembah Tuhan, untuk memuji, untuk bersyukur, karena selubung itu yang masih kita menjadi bagian kita. Tapi itu adalah pilihan dari Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bagaimana mengambil selubung itu, selubung dalam pikiran kita, selubung dari hati kita, kepahitan-kepahitan kita, sampah-sampah yang belum kita beresi. Ini menyelubungi kita, Bapak Ibu. Setiap kita punya selubung masing-masing. Bapak Ibu punya selubung dalam pikiran dan dalam hati. Saya pun punya selubung. Tapi yang Tuhan mau singkapkan itu semua. Dan hanya yang bisa Tuhan Yesus sendiri yang bisa mengambil itu. Dengan cara apa? Ungkapkan isi hatimu, Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita aktifkan iman kita, cinta kita, keintiman kita dengan Tuhan. Tiap pagi kita harus bangun pagi, itu adalah komitmen kita. Bapak Ibu mau bangun jam berapa? Jam 5, tetap itu minta jam 5, karena itu bentuk kesetiaan Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan. Bapak Ibu mau bangun jam 3, tetap bangun jam 3. Suatu hari kalau Bapak Ibu mau komitmen, ya Tuhan saya mau bangun jam 3, Roh Kudus akan bangunkan Bapak Ibu dengan memanggil nama Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami itu ketika saya masih pelayanan, tidur jam 1, tapi jam 3 saya harus bangun Bapak Ibu. Saya mesti jam 3 kurang saya dibangunin. Oh masih lama. Ketika jam 3 bangun Erwita. Haleluya, amin. Tidur, bangun Erwita. Cara Roh Kudus itu menolong kita untuk kita tetap setia pada Tuhan. Kita setia pada Tuhan. Jam 3 pagi ataupun jam 5 ataupun jam 6. Tapi jangan kesiangan ya Bapak Ibu ya. Nanti sudah diambil ayam nanti rezekinya ya. Jadi lebih baik kita sebelum ayam berkokok, kita sudah datang menghampiri Tuhan. Amin Bapak Ibu. Loh, aminnya berapa? Kok cuma 3 ya? Amin Bapak Ibu. Bukan kebetulan saya datang diundang oleh beliau, oleh Bapak Ibu Gembala di tempat ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Karena kitalah adalah pembawa perubahan itu. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah pembawa perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang mengandalkan Tuhan. Perubahan yang takut Tuhan. Bukan takut pandemi 19, tapi takut Tuhan. Perubahan yang membawa pada keluarga kita dirubah semua, ekonomi kita dirubah dengan cara Tuhan yang ajaib. Apa bisa Bu? Bisa. Tuhan kita hanya punya 1-2 cara, tapi Tuhan mempunyai 1000 cara, bahkan lebih dari itu. Dengan cara yang ajaib. Bukan sesuai dengan pengalaman kita. Mungkin pengalaman kita habis karena situasi ini. Tapi Tuhan memberi pengalaman yang lain. Saya lihat ibu-ibu termasuk anak saya sendiri, dia bisa masak. Biasanya dia hanya ahlinya kora-kora aja, ya, cuci-cuci, bahkan mungkin pembantu yang ini. Cuman anak saya sekarang ini semakin aktif, bisa masak kue, masak sembarang kalir. Waduh, haleluya, sampai mamanya kalah. Ya, dia sudah berumah tangga, dia sudah punya anak, jadi semakin ada, loh kok ini anak saya namanya Wendy, dia bilang, mah ini Wendy kok pinter masak ya, loh kamu mau PO Tanah, maksudnya buka order untuk grup-grupnya dia. Bahkan anak saya yang kedua juga gitu, dia punya anak 2, dia semakin pinter masak, wah haleluya, haleluya banget. Itu di luar pengalaman dia, karena anak saya yang pertama adalah pengusaha, dia tidak pernah menyentuh masalah kuliner, tapi hari ini dia aktif banget dalam, itulah cara Tuhan. Itu cara Tuhan yang tidak dia pikirkan bahwa hari ini dia masuk dapur. Itu cara Tuhan Bapak Ibu, dari dapur dia bisa menghasilkan setiap hari, minimal ada kesibukan. Cara Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu.
Mari kita ubah cara hidup kita. Buang selubung ini yang menyelubungi hati kita, yang menyelubungi pikiran kita. Sampah-sampah yang ada dalam hati dan pikiran ini, kita buang cara-cara kita yang lama. Selubung bicara cara kita yang lama. Dulu kita gosip-gosip, sekarang kita jadi pendoa. Dulu kita jadi penghakim-penghakim, menghakimi. Oh iki, oh hamba Tuhan ini. Oh ibu gembalanya, wah gini ya. Waduh, elek. Seandainya ini kalau di sini nggak ada Bapak Ibu ya, di gereja yang lain. Kalau di sini semua sudah sesuai pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yes, luar biasa. Dulu kita sebagai masih berpikiran jahat. Dulu kita tidak jujur. Tapi sekarang kita takut akan firman Tuhan. Sekarang kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dulu kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Gosip-gosip yang tidak henti-hentinya. Dulu kita suka marah-marah. Marah itu penting Bapak Ibu, tapi marah-marah itu tidak penting. Ya, marah itu mendidik, tapi jangan marah-marah. Gantilah semua itu sekarang hari ini kita menjadi pelaku firman. Kita menjadi pelaku firman. Ketika selubung pikiran itu, selubung hati kita beresi di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya Bu? Minta ampun sama Tuhan. Ini Tuhan, aku serahkan sampah hatiku. Ini aku serahkan pikiran manusiaku yang kurang mengandalkan Engkau. Pagi ini kita serahkan pikiran ini dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan pikiran Kristus dalam pikiran kita. Pikiran Kristus adalah, coba Bapak dibuka di Filipi 4 ayat 8. Yuk, Filipi 4 ayat 8. Sudah ya, yuk kita baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah itu. Amin Bapak Ibu. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, semuanya itu yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang manis? Setiap pagi saya bicara, Tuhan, maniskan hatiku Tuhan. Maniskan, bersihkan hatiku Tuhan. Setiap malam selesai aktivitas, saya Tuhan, maniskan kembali hatiku Tuhan. Bersihkan hatiku kembali Tuhan. Setiap pagi jam 3 selesai saya menyembah, saya memuji Tuhan. Tuhan, biarlah pikiranmu, Filipi 4 ayat 8 termeterai dalam pikiranku. Saya pegang ini, meteraikan Tuhan, berikan dan tinggalkan itu dalam pikiranku. Setiap hari, pagi dan sore, pagi dan malam, saya minta itu sama Tuhan. Berikanlah aku Tuhan hati yang lemah lembut. Berikanlah aku hati yang rendah hati. Karena itu yang Tuhan mau, adalah karakter Kristus. Mari kita buka di Matius 29. Matius 29 ayat yang 29b. Matius 29 Matius 11 29b. Matius 11. Mari kita baca. Karena aku Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin Bapak Ibu. Miliki itu, simple, sederhana banget Bapak Ibu. Miliki pikiran Kristus dalam Filipi 4 ayat 8. Miliki karakter Kristus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu adalah pilihan kita. Ketika kita mengalami Tuhan, maka karakter kita akan dirubah. Karakter yang serupa. Tadi yang kita baca di 2 Korintus 3 ayat 18.
2 Korintus 3 yang ayat 18. Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Segambar dengan Tuhan itu apa artinya? Segambar dengan pikiran Tuhan, segambar dengan hati Tuhan, segambar dengan karakter Tuhan. Pikiran Tuhan apa yang manis, apa yang adil, apa yang benar, yang sedap didengar, layak dipuji, itu adalah pikiran Tuhan. Meteraikan ini dalam pikiran kita Bapak Ibu, karena saya juga seperti itu. Karakter Tuhan. Bagaimana kita bisa segambar dengan Tuhan, segambar dengan hati Tuhan. Karena selubung itu menyelubungi pikiran dan hati. Ketika kita di dalam Tuhan, pikiran kita diubah menjadi pikiran Tuhan. Filipi ayat 4 ayat 8 termeterai dalam pikiran kita. Ketika kita diubah oleh Tuhan, maka hati kita, selubung hati kita menjadi selubung yang rendah hati dan lemah lembut. Itu adalah hati Tuhan. Tuhan bicara karena aku tadi Filipi 11 ayat yang karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Selesai sudah Bapak Ibu. Ketika kita memiliki pikiran Tuhan, ketika kita memiliki hati Tuhan, jiwa kita dapat ketenangan. Tidak ada alasan lagi kalau sampai hari ini Bapak Ibu dan saya hidup tidak tenang. Tidak ada alasan Bapak Ibu. Karena ini pesan Tuhan yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya. Bahkan saudara-saudara dimanapun saudara berada, mari kita berbalik, berubah bersama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa merubah kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa merubah paradigma kita, cara berpikir kita yang lama. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah, mengambil selubung pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran manusia kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah hati kita. Nggak ada yang lain. Bapak Ibu Gembala nggak bisa mengubah karakter kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Mari kita menjadi jemaat yang mandiri. Mumpung kita masih bisa duduk di sini, mari kita aktifkan. Mari kita selubung-selubung itu kita beresi di hadapan Tuhan. Selubung hati kita, selubung pikiran kita, supaya kita bisa berdoa. Berdoa bagi kota Bapak Ibu Saudara, kota Probolinggo, bagaimana secepatnya menjadi zona hijau sampai Tuhan Yesus datang. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau Bapak Ibu di rumah, seringkali tanpa kita sadari, kita meninggalkan Tuhan Yesus di gereja. Tanpa kita sadari, ketika di rumah sepertinya kita menghadapi masalah lagi. Masih galau lagi, masih kecewa lagi, mangkel lagi, dendam lagi. Ketika ada masalah, telepon Pak Gembala, Pak ini suami saya begini, istri saya begitu, anak saya wah. Itu. Kembali kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta. Terus saya, Tuhan di mana? Tadi saya pesan Tuhan, buatlah Tuhan nyaman di hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Pastikan pagi ini Tuhan tuh nyaman di hati kita, di hidup kita sehari-hari. Jadikan Tuhan itu sahabat karib kita. Bangun keintiman dengan Tuhan. Ketika di pagi hari kita baca firman-Nya, kita bisa menyembah. Kalau tidak bisa di sini, kalau setiap hari diadakan doa penyembahan, datang di tempat ini sebagai kerinduan hati Tuhan. Cintai Tuhan bukan karena mujizatnya, bukan karena berkatnya, karena Bapak Ibu sangat mencintai Dia. Karena itu yang dicari oleh Tuhan. Kesetiaan dan cinta kepadaku, itulah yang aku rindukan. Saya berdoa semoga jemaat di tempat ini hatinya sangat merindukan Tuhan, datang ke sini karena mencintai Tuhan, melakukan kebaikan karena mencintai Tuhan. Tidak ada yang lain. Bukan saya begini karena saya ingin mujizatnya, bukan saya begitu karena saya ingin diberkati, bukan. Karena saya mencintai Tuhan. Karena kami mencintai Tuhan,
jemaat di tempat ini, jemaat yang mencintai diri sendiri, mencintai Tuhan. Bapak Ibu, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang kita senangkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini Tuhan sangat serius. Tuhan sangat serius kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Responi dengan serius. Responi dengan serius. Karena di akhir zaman banyak yang dipanggil, sedikit yang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pastikan Bapak Ibu adalah pilihan Tuhan, jemaat-jemaat pilihan Tuhan. Ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali, kita adalah mempelai Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya juga mengaminkan itu semua. Ini pesan Tuhan yang mungkin agak berbeda dengan yang lain, karena ini adalah pesan yang benar-benar kita adalah berubah bersama Tuhan. Khotbah pagi ini adalah perubahan bersama Tuhan. Perubahan bersama Tuhan. Perubahan bersama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa merubah kita. Manusia tidak bisa merubah kita. Walaupun diri sendiri tidak bisa merubah diri sendiri, hanya Tuhan yang bisa. Ketika manusia seolah-olah bisa merubah kita, akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita kecewa. Tidak ada yang bisa. Saya pun, Pak Pendeta, Bu Pendeta sekalipun, tidak ada yang bisa merubah kita selain Tuhan sendiri. Tapi ada yang menjadikan bagian kita adalah kita memilih, ubah aku Tuhan, ubah aku Tuhan, ubahlah aku Tuhan. Aku mau pagi ini firman-Mu yang begitu keras, tapi itulah firman yang membawa keselamatan bagi kita semua. Ubah hatiku, ubah pikiranku Tuhan. Ini pikiran liarku, ini isi hatiku. Mari Bapak Ibu responi ini pesan Tuhan. Beresi hatimu, beresi. Mari kita sama-sama memberesi hati kita untuk melepaskan pengampunan. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Intinya apa? Ketika kita melepaskan pengampunan, maka surga akan melepaskan pengampunan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Rugi kalau saat ini kita masih menyimpan, masih mengikat kebencian, dendam, iri hati pada keluarga, pada suami, pada istri, atau pada anak, pada menantu. Rugi besar kita. Bukan mereka yang rugi, tapi kita yang rugi. Ketika kita mengikat itu, dendam itu, sampah hati kita, maka pengampunan itu tidak akan turun, diikat juga di surga. Tapi ketika kita melepaskan semua sampah hati kita dengan mengampuni yang bersalah kepada kita, maka surga akan melepaskan pengampunan itu bagi kita. Ketika kita memberikan itu berkat yang Bapak miliki, bukan karena uang, senyuman, tenaga. Ketika Bapak Ibu melepaskan itu, maka surga akan melepaskan itu juga pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kebaikan Tuhan, keuangan yang dari Tuhan itu terlepas, berkat yang dari Tuhan. Ketika kita mendoakan orang sakit, walaupun kita sakit, orang yang kita doakan sembuh, dan Tuhan akan melepaskan juga kesembuhan pada diri kita ketika kita sakit. Jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Tugas Tuhan bukan tugas dari Bapak Ibu Gembala, tapi tugas jemaat juga. Bapak Ibu Gembala tidak bisa membawa Bapak Ibu ke surga, tapi hanya Bapak Ibu sendiri yang mengalami Tuhan, yang membawa Bapak Ibu ke surga. Perubahan karakter Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu ke surga. Pikiran-pikiran Kristus, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Adakah hari ini Bapak Ibu sulit untuk melepaskan pengampunan?
Apa yang menjadi selubung-selubung dalam pikiran Bapak Ibu? Apa yang menjadi selubung-selubung dalam hati Bapak Ibu? Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bawa selubung hati kita. Kita bawa selubung pikiran kita. Supaya pada pagi hari ini saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, berubah. Perubahan itu bersama Tuhan. Siapa yang rindu akan perubahan? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ini hatiku tak sempurna. Bisa. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Ini hatiku tak sempurna. Mari kita berdiri. Ketika Bapak Ibu dijamah Tuhan, ungkapkan isi hatimu. Lepaskan pengampunanmu. Lepaskan pengampunanmu pada suami, pada istri, pada anak-anak, pada relasi bisnismu. Lepaskan pengampunanmu mungkin kepada Bapak Ibu Gembala. Serahkan hatimu dan pikiranmu pada Tuhan, karena hari ini, pagi ini Tuhan mau beracara dengan Bapak Ibu. Tuhan ingin merubah hidup saudara dan saya.